Kita belajar wujud yang nyata, raih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nirmala, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Pak, alhamdulillah lumayan sehat Pak. Terima kasih sudah bertanya ya Pak. Baik Bu, nah kira-kira apa yang Ibu bahas bersama saya hari ini Bu? Adakah yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, kebetulan saya ada sedikit masalah nih di kelas saya tentang di pembelajaran saya. Saya kan mengajar bahasa Inggris ya Pak di tingkatan SMP. Di sini ada salah satu murid saya yang kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran saya. Mungkin bagaimana ya Pak? Ada yang bisa Bapak mungkin waktunya luangkan untuk bisa dibantu untuk saya? Iya, berarti kalau saya bisa konfirmasi, Ibu keinginan Ibu adalah ingin meningkatkan motivasi dan semangat murid di kelas Ibu ya, terutama di pelajaran bahasa Inggris ya yang Ibu ampu ya? Iya Pak. Oh iya, nah itu hal yang bagus sekali Bu, karena dengan seorang guru itu bisa memberikan istilahnya perhatian yang besar kepada murid, itu merupakan hal yang baik. Nah, untuk itu coba Ibu ceritakan kira-kira tujuan Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Ibu. Iya, jadi sebenarnya saya ingin menciptakan di kelas saya itu Pak, bukan hanya murid yang tertentu saja, tapi secara keseluruhan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak bagi murid-murid saya, bukan cuma 1-2 orang saja. Oh iya, berarti Ibu ingin dalam pembelajaran Ibu, murid itu antusias dan bersemangat ya di kelas? Iya Pak, betul sekali. Saya ingin melakukannya Pak, tentang memberikan semangat, apalagi pelajaran saya Pak, pelajaran bahasa asing. Betul. Baik Bu, nah sejauh ini apakah sudah ada yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa metode, tapi mungkin kurang efektif saya menggunakannya di kelas Pak. Begitu ya. Iya Pak. Baik Bu, menurut Ibu apakah yang menjadi tantangan ataupun kesulitan-kesulitan yang Ibu alami ketika di dalam kelas seperti itu Bu? Sebenarnya saya sudah melakukan merencanakan ingin melakukan apa di kelas, tapi sampai di kelas kegiatan yang seharusnya yang saya lakukan itu jadi tidak terlaksana karena ya salah satu murid itu yang tidak bisa menjangkau pelajaran saya. Kemudian dalam membuat media saya masih kurang kreatif Pak dalam proses pembelajaran saya. Ya, intinya masih kesulitan ya Bu ya, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, jadi menurut Ibu dari kesulitan tersebut kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Sepertinya saya ingin membutuhkan strategi atau metode atau mungkin media Pak yang bisa membuat murid saya ini antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Ya, seperti itu ya. Baik Bu, untuk itu mari sama-sama kita membahas strategi yang dapat membuat murid di dalam kelas itu bisa bersemangat lagi ya Ibu ya. Iya, Iya. Pak. Jadi mungkin seperti ini Bu dari saya. Pertama-tama kita perlu memahami dulu kira-kira apa penyebab murid Ibu di dalam kelas itu kurang antusias dan kurang bersemangat di dalam pembelajaran. Nah, bisa saja mungkin karena mereka tidak memahami materinya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mungkin saja karena mereka itu merasa bosan ya. Dan seterusnya mungkin mereka hanya ingin menarik perhatian karena biasa kan murid itu ketika dia ingin mendapat perhatian dari gurunya, dia biasa terkesan kayak itu tadi, bermain-main atau kemalas-malasan, sehingga dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Mungkin masalah lainnya ya mungkin tadi kira-kira menurut Ibu untuk masalah Ibu itu dia masuknya ke yang mana Ibu? Kalau dari pengamatan saya Pak, dari masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, itu murid saya ini kurang memahami pelajaran saya karena mungkin sistem saya ini yang masih metodenya ceramah ya Pak. Kemudian teks yang saya berikan itu masih terlalu panjang. Kemudian saya masih sistemnya membuat
kalimat-kalimat yang mereka tidak pahami. Jadi mungkin mereka bosan ya Pak, karena sistem saya itu masih bentuknya ceramah, kurang kreatif dalam menggunakan media atau metode Pak. Iya, betul. Jika demikian, Ibu Nirmala, kira-kira menurut pandangan apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar murid itu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Sepertinya saya harus memberikan penjelasan materi saya itu mungkin dengan menggunakan media IT Pak yang lebih menarik supaya mereka tertarik lagi dalam pelajaran saya. Misalnya tampilan-tampilan dari YouTube atau menggunakan media audio yang lebih bervariasi lah, sehingga murid saya ini bisa bersemangat, lebih antusias untuk mau belajar di pelajaran saya Pak. Baik Bu. Nah, selain media-media tadi, kira-kira masih ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Selain media, saya juga akan menggunakan metode-metode yang bervariasi selain dari metode ceramah saja yang sifatnya mungkin sudah yang lama ya Pak, yang biasa kita gunakan. Saya berencana ingin menggunakan metode yang lebih bervariasi, misalnya saya menggunakan permainan games, ice breaking juga saya mungkin bisa terapkan sehingga murid tidak bosan dalam pelajaran saya Pak. Nah, itu solusi yang bagus ya yang tadi Ibu sampaikan dari kedua tadi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, yang tadi Ibu itu sampaikan adalah yang pertama tentunya bagaimana membuat media yang kreatif ya, sehingga murid itu di kelas itu bisa bersemangat kembali. Nah, kemudian yang tadi kedua itu terkait dengan metode Bu ya, metode dan strategi pembelajaran yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan murid ya, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu Nirmala, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang dihadapi? Sudah ada Pak, sudah ada gambaran yang saya ingin lakukan di kelas. Baiklah. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu ke depannya dalam mengimplementasikan beberapa strategi atau metode yang Ibu sampaikan tadi? Yang pertama, saya akan pasti menyusun dulu rencana atau materi yang akan saya ajarkan di kelas yang lebih menarik, yang lebih membuat murid saya ini fokus untuk di pelajaran saya, yang tentunya juga berpihak pada murid Pak dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan menggunakan metode media yang lebih bervariasi sehingga pembelajaran saya ini lebih hidup, lebih kreatif. Murid bisa menangkap pelajaran saya ini lebih baik lagi ke depannya. Dan juga saya akan menggunakan ice breaking di sela-sela pelajaran saya supaya mereka tidak jenuh dalam mengikuti pelajaran saya Pak. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu rencana aksinya. Semoga bisa Ibu wujudkan di dalam pembelajaran Ibu ya. Oke. Kemudian Ibu kira-kira untuk menyukseskan ataukah di dalam pembelajaran nanti, kira-kira ada tidak yang Ibu bisa ajak kerjasama di sekolah seperti itu? Baik Pak, kebetulan ada guru yang yang terampil lah begitu, yang mampu dalam IT. Mungkin saya bisa mengajak beliau untuk bekerja sama untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang kreatif Pak. Dan metode-metodenya juga yang saya lihat di kelas ketika beliau mengajar itu lebih kreatif daripada saya. Saya bisa bertanya, berdiskusi dengan beliau. Begitu Pak. Baik, berarti Ibu akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan sejawat Ibu ya? Oke. Iya Pak. Baik sekali. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu nantinya? Secepatnya ya Pak, karena lebih cepat lebih baik. Apalagi ini tahun ajaran baru, kelas 7 juga siswa baru, jadi saya ingin melaksanakannya lebih cepat. Oke, baik. Rencana Ibu sudah Ibu buat, sekarang kira-kira apa yang membuat kalau Ibu akan berkomitmen dengan apa yang akan Ibu lakukan itu? Yang jelas konsisten ya Pak dalam menjalankan apa yang saya katakan tadi di rencana saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa saya wujudkan lebih cepat, bisa saya laksanakan dengan baik, bukan hanya 1-2 kali saya laksanakan, tapi seterusnya Pak. Inilah yang konsisten saya ini butuhkan. Baik Ibu, silahkan Ibu nanti menjalankan rencana aksi Ibu ke depannya.
Kemudian nanti umpamanya ketika ada titik terang atau dari sehingga ibu mampu menemukan solusi dari permasalahan ibu, dan tentunya nanti ke depannya ketika ibu ingin ingin sharing kembali kepada saya, silakan. Saya sudah siap selalu untuk mendengarkan apa yang ibu ini kan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya lega sekali nih. Saya senang sekali bisa sharing masalah saya yang saya hadapi di kelas, Pak. Terima kasih. Saya sudah mendapat masukan, mendapat pencerahan atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Suwandi. Ya, terima kasih Bu Nirmala. Sampai jumpa kembali di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.